Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar aswaja dan keilmuan kelas 6 semester 1. Itu mari kita awali pelajaran saat ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di awal semester ini kita akan mempelajari sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa ingat Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama ahlun berarti keluarga, golongan atau pengikut. Yang kedua as-sunnah berarti sabda, perbuatan atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga al-jamaah berarti kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dari arti ketiga kata tersebut, maka yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang setia mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Muzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah memperkirakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 33 golongan, dan satu di antaranya adalah golongan yang selamat. Ketika ditanya sahabat Nabi, siapa yang selamat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu mereka yang selalu setia mengamalkan apa yang aku perbuat hari ini dan para sahabatku. Maka dengan demikian istilah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang intinya Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengamalkan ajaran Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Menurut sekalian, maka sepeninggalan Rasulullah SAW, Islam tersebar di seluruh jazirah Arab dan bangsa-bangsa lain. Dengan begitu, banyak sekali perubahan dan perbedaan. Ada beberapa bangsa lain yang berkeinginan memasukkan ajaran yang diyakini sebelumnya ke dalam ajaran Islam. Akhirnya muncullah aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Pada awalnya, aliran-aliran itu muncul di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Hal ini dikarenakan adanya perselisihan politik di negara. Perselisihan ini berlanjut sampai akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya muncullah dua aliran, yaitu Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah adalah golongan yang mengagungkan Sayyidina Ali, sedangkan golongan Khawarij adalah golongan yang sangat membencinya dan bahkan ada yang mengkafirkannya. Kemudian muncul satu lagi golongan, yaitu Murji'ah, yang mengambil jalan tengah dan tidak melibatkan diri dalam perselisihan politik. Dan pada perkembangan selanjutnya banyak sekali muncul aliran-aliran, di antaranya adalah Jabariyah, Qadiriyah, dan Mu'tazilah. Dari 3 golongan tersebut, Mu'tazilah adalah aliran yang sangat berpengaruh karena didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Seluruh umat Islam pada saat itu dipaksa untuk mengikuti ajaran Mu'tazilah. Untuk memaksakan kehendaknya, maka Al-Ma'mun melakukan uji akidah yang dikenal dengan peristiwa Mihnah. Peristiwa ini adalah peristiwa memaksakan kehendak Al-Ma'mun kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti ajaran Mu'tazilah. Tapi banyak ulama yang menolak. Akhirnya ulama yang menolak itu banyak dimasukkan penjara. Di antaranya yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh.
Dengan kondisi seperti itu, maka muncullah salah satu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah perumus Ahlussunnah wal Jamaah. Semula beliau adalah aliran Mu'tazilah karena beliau murid dari Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Setelah membandingkan ajaran Mu'tazilah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, beliau berkesimpulan bahwa ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar, sehingga beliau menyatakan keluar dari golongan Mu'tazilah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari akhirnya merumuskan akidah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, serta ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ajaran inilah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulis oleh beliau dalam kitabnya, yaitu Al-Ibana an Usul Al-Diyanah dan Al-Maqalat Al-Islamiyah. Yang kedua yaitu perumus Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini berasal dari Samarkand. Ajaran beliau ditulis dalam kitabnya antara lain yaitu At-Tauhid, At-Ta'wilat Ahlus Sunnah, dan lain sebagainya. Anak sekalian, dari dua tokoh perumus Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dikembangkan oleh para ulama besar, yaitu antara lain Imam Al-Baqillani, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan Imam Sanusi, sehingga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berkembang di seluruh dunia dan sekarang diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Dan begitu Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai As-Saudul A'dham, yang artinya golongan terbesar umat Islam di dunia. Lalu sekalian, demikian penjelasan tentang sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga yang disampaikan tadi bisa dipahami oleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka itu kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.